من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Kita masuk di an-naw'ul awwal wa tsani, al-waqfu wal ibtida'. Al-waqfu wal ibtida'. Iya. Ini kalau di urutan pembahasan, dia bentuk yang ke-20, bentuk yang ke-19 dan ke-20. Dari 55 bentuk ulumul Quran yang disebut oleh penulis rahimahullah. Saya poinkan di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama al-muradu bil waqfi wal ibtida'. Yang dimaksud dengan wakaf berhenti dan ibtida' memulai. Ya, penulis tidak memberi definisi khusus di sini ya. Hanya saja itu dipahami dari pembahasan beliau. Dan yang dimaksud dengan wakaf itu adalah dia menghentikan bacaannya untuk bernafas. Dia menghentikan dengan pilihannya sendiri dan berniat untuk melanjutkannya. Itu wakaf namanya. Iya. Walaupun sebenarnya wakaf itu namanya orang berhenti ya. Berhenti itu ada ikhtiari, ada ittirari. Ada yang memang pilihannya dia mau berhenti di sini. Tapi ada ittirari, nafasnya tiba-tiba habis misalnya. Terus dia berhenti. Tiba-tiba dia bacanya lupa sesuatu, dia berhenti. Baik. Kalau ibtida' itu artinya bada'ul qira'ah iftitahan aw isti'nafan. Dia memulai membaca dalam bentuk mengawali dari awal atau melanjutkan. Memulai membaca dalam bentuk mengawali, dia baca dari awal atau melanjutkan. Itu ibtida' namanya. Apa bedanya iftitah dengan istinaf? Kalau iftitah itu tidak ada bacaan sebelumnya. Dia mulai dari awal. Kalau istinaf dia sudah baca. Setelah itu dia lanjutkan. Dia lanjutkan. Itu istinaf namanya. Baik. Sebenarnya kalau orang membaca itu yang mana yang duluan? Ibtida' dulu atau wakaf? Hah? Ibtida' memulai dulu atau berhenti dulu kalau orang membaca? Memulai dulu, tidak ada berhenti. Berhenti itu karena dia memulai baru dibilang apa? Berhenti. Tapi kenapa penulis mendahulukan wakaf? Beliau bilang wakaf dan ibtida'. Karena hukum-hukum di wakaf itu lebih banyak daripada hukum-hukum di mana? Di ibtida'. Hukum-hukum berhenti itu lebih banyak daripada hukum-hukum di memulai. Makanya didahulukan untuk ihtimam, untuk diperhatikan. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini pembahasan yang kedua ya. Al-ibtida' bihamzil wasal. Mulai dengan hamzah wasal. Kata beliau wal-ibtida' bihamzi waslin qad fasha. Ya. Ini terkait dengan memulai dengan hamzah wasal. Dan ini dari ziyadat penulisnya, tambahan dari penulis An-Nadhim rahimahullah. Sebab ini tidak ada di dalam kitab An-Nuqayah, juga tidak ada di Itmam ad-Dirayah. Jadi beliau bawakan pembahasan ini. Memulai dengan hamzah wasal. Itu fasya. Berjalan di tengah para ulama. Iya. Dan hamzah wasal itu terbagi 3. Ada hamzatu waslin. Di dhamma. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Undur kaifa darabu lakal amthal.
undur. Ya. Jelas ya? Itu hamzah. Wasal didahului dengan apa? Dia di domba. Kemudian yang kedua hamzah wasal di fathah. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Di fathah ya, alhamdu. Yang ketiga di kasrah. Contohnya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Baik, itu contoh di kasrah. Contoh di kasrah. Jadi tampak dari sini ya bahwa hamzatu al-wasl itu dia adalah hamzah ditulis alif. Ada tulisannya. Tapi tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Ketika ibtida, maka dia dimulai dengan hamzah wasl. Tapi ketika disambung, maka dia akan gugur, tidak dibaca. Tidak dibaca. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita sambung dengan sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya di situ tidak dibaca lagi. Ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan ar-rahman, ar-rahim. Kalau dimulai ar-rahman, ar-rahim. Ya, kalau disambung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jelas ya? Jadi hamzah wasal ketika dia di awal itu bisa tiga, bisa dhamma, fathah, kasrah. Tapi kapan dia bersambung dengan huruf sebelumnya, hamzah wasal itu tidak dibaca. Itu maksud dari hamzah wasal. Itu hukumnya. Berikutnya yang kedua, libtida bihamzi. Berikutnya yang kedua, hukmul waqfi wal ibtida. Hukum wakaf dan apa? Ibtida. Hukumnya di sini disebut oleh penulis rahimahullah, kata beliau, wa hukmuhu indahumu kama tasha min qubhi naw min husni naw tamami. Itu harokatnya kasratain itu dihapus ya. Satu kasrah saja. Min qubhi naw. Ada nunnya di situ kayak. Min husni naw tamami awiktifa bihasabil maqami. Awiktifa bihasabil maqami. Jadi hukumnya itu wakaf dan ibtida, hukumnya ada 4. Hukum yang pertama qabih. Hukum yang kedua hasan. Hukum yang ketiga tamam. Dan hukum yang keempat al-iktifa. Iya. Baik. Jadi nanti akan terbagi menjadi 4. Ada wakaf qabih, ada wakaf hasan, ada wakaf tamam, atau wakaf tam, ada wakaf kafin. Sama dengan ibtida, ada ibtida qabih, ada ibtida hasan, ada ibtida tam, dan ibtida kafin. Jadi masing-masing terbagi 4 hukumnya. Iya. Kita mulai dari al-waqaf dulu ya. Nah, dimulai oleh penulis dengan al-waqaf. Waqaf al-qabih. Kalau dia berhenti pada sesuatu yang punya keterkaitan makna dengan setelahnya. Dan kalau dia berhenti di situ, itu akan memberikan makna fasid, makna yang kesan makna yang kurang bagus. Seperti la ilaha illallah di banyak tempat dalam Al-Quran. Kalau orang cuma baca la ilaha saja, la ilah, dia berhenti di situ, maka itu wakaf qabih.
Sebab itu la ilaha illallah 2 rukun ya. An-nafyu wa al-itsbat. Begitu dia berhenti di tengah saja, itu wakaf qabih namanya. Wakaf tidak baik, buruk. Sebab memberi makna yang kadang kurang bagus. Ya kalau sebut la ilaha, artinya tidak ada ilah sama sekali. Ya. Itu tidak dimaksudkan. Tauhid itu ada penafian dan ada penetapan. Dinafikan segala yang diibadahi kecuali Allah dan ditetapkan ibadah hanya untuk Allah. Maka perkecualian itu mesti. Itu harus disambung. Jelas ya? Nah, kalau berhenti di situ, itu jadi wakaf qabih. Iya. Sama kalau misalnya seperti saya pernah dengar imam ya, dia baca wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ayatnya kan harusnya disambung. Tapi karena mungkin dia bacanya nafasnya juga, akhirnya dia bacanya wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Itu kan wakafnya qabih dia. Tidaknya juga qabih. Iya. Jadi fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Minta dihujani. Kita yang di belakang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim aja. Nasallallahu assalamu alaihi. Tadi kan bahasa Imam Syafi'i. Allahumma biqalbihi la bisanihi. Hatinya mungkin bagus ya. Hatinya bagus pasti. Lisannya aja yang memisah tidak pada tempatnya. Ya. Jadi berhenti itu enggak boleh sembarang berhenti. Jelas ya?